Berikutnya Apa saja program pembelajaran atau orientasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini untuk meningkatkan mutu pendidikan? di SMA 4 ini sekolah besar, jadinya kalau program unggulannya kayak misalnya apa bilingual nggak ada, tapi memang kalau di SMA 4 anak-anak lebih dominan ke olahraga, olahraganya besar dulu ya akademik, tapi semaksimal mungkin diseimbangkan antara akademik dengan yang penting gini, siswa itu memiliki semangat belajar itu sudah menyenangkan buat kami. Ya, insya Allah jadi anak-anak baik. Yang ketiga ini bagaimana visi dan misi sekolah diterapkan dalam beberapa pembelajaran dan pendidikan sehari-hari. Harus seimbang. Jadi siswa itu kalau namanya pendidikan itu untuk apa ya, membangun moral dan pribadi juga. Kalau adab, sekarang kan yang adab ya, makanya bapak ibu guru di sini semaksimal mungkin untuk mengajari anak-anak supaya memiliki adab yang baik. Jadi kalau misalnya pagi, jadi suatu saat mbaknya PPL di sini siapa tahu. Jadi setiap pagi siswa itu disambut ya jam 7 kurang 15 kami sudah di depan yang siswa salim ya, itu mengajari anak-anak untuk lebih sopan santun, dan kalau dijagain biasanya lebih disiplinnya lebih, mungkin siswa kita ada 1.200-an dalam sehari, yang terlambat mungkin sekali ini ada berapa ya, biasanya hanya 2 orang 4 orang ya, yaitu maksimalkan Jadi ini berarti visi misi untuk moralnya ya, beradab, berakhlak ya. Jadi itu kan sudah menjawab sih pertanyaan Nah, empat iya. karena tercerminkan Iya. dari pengakuan Jadi memang gambarnya curang gitu. Terus ini Bu, bagaimana guru dan pihak sekolah menjaga dan mengembangkan lingkungan agar pendidikan itu selalu kondusif bagi para siswa. berarti harus ada kerjasama antar guru, tata usaha, keamanan sekolah, lingkungan, kanan kiri. Jadi bapak ibu guru yang di sini kan di tengah masyarakat ini lingkungannya ada tetangga itu melapor misalnya ada apa-apa, bapak itu adanya semangka ini ada kerjasama kan. Nah, jadi antara orang tua, guru, tata usaha, lingkungan sekolah itu saling kerjasama, itu bisa bikin sekolah jadi kondusif. Apalagi Oke, tadi Ibu ada bahas nih orang tua. Menurut Ibu itu sejauh mana keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah? banyak sebenarnya dari sekolah itu namanya nggak banyak banyak, jadi setiap misalnya gini kan ada grup orang tua juga ada, jadi ibu balik lagi ibu buat grup orang tua, di situ misalnya ada anaknya di kelas, bapak enggak kenapa nanya ini, oh anak saya kalau saya bilang nanti tak ada sesuatu ada yang bilang orang tua itu datang saja itu sudah alhamdulillah, berarti dia sudah sebagai bentuk perhatian kepada anaknya, perhatian kepada sekolahnya. Berarti sekolahnya bukan hanya untuk tempat titipan, tapi memang kerjasama antara kedua belah pihak supaya anak ini berhasil baik. Jadi sama-sama. Selanjutnya, bagaimana sistem administrasi pendidikan di sekolah ini berjalan, terutama dalam hal pendataan siswa, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Apakah berbasis dokumen fisik kayak surat-surat atau sekarang sudah digital? Digital, semua digital, semuanya pakai Google Form. Jadi lebih mudah kan. Jadi misalnya kalau ada juga yang masih basic, tapi awal-awal aja, misalnya raport cuma selembar, itu kan digabungkan sama KTP, kakak, kita. Tapi sekarang sudah sistemnya sudah digital. Saat itu lebih mudah sih, mau apa? Walaupun anaknya sekarang lagi liburan, mana masih bisa ngerjain tulisan atau bukan. Sekarang digital semua. Banget ya berikut perkembangan zaman. Ya harus, karena kalau nggak digital kita juga susah. Kalau rajin, nah ini kan rajin. Ruang guru ini sudah tinggi. Kemarin belajar
Jadi kalau digital lebih mudahnya di Google. Jadi kalau banjir kita lebih aman. Rapot tuh digital. Jadi ijazah juga digital kan? Ini memang datanya seperti ini karena orang tua nggak paham. Jadi sekarang dulu memang seperti ini, tapi barcode atau kodenya masing-masing siswa itu nggak sama. Jadi aman aja. Oh gitu. Next ya Bu, bagaimana peran guru dalam membantu kelancaran administrasi pendidikan di sekolah? Kalau peran gurunya sesuai dengan kapasitasnya sebagai guru, misalnya kalau rapot kita kan pakai rapot ya elektrik ya masing-masing wali kelas yang mengunggah. Terus guru masing-masing mapel juga mengunggah nilainya. Jadi kalau ada yang mengubah nilai, kita nggak bisa wali kelas mengubah nilai. Jadi yang mengubah nilai itu maksudnya memperbaiki kalau ada media tuh ya wali kelasnya. Karena setiap guru punya kodenya masing-masing, passwordnya, kita nggak bisa buka. Nah dari guru dari mata pelajaran ke guru, nanti wali kelas juga ada lagi misi tentang kehadiran siswa. Nah, tentang ekskulnya juga sendiri misinya, nggak bisa bukan wali kelas lagi. Nanti kalau sudah selesai semua, kita bisa lihat jauh siap, jadi sudah selesai nih. Ayo mana lagi yang belum? Tentang administrasi sekolah juga ada operator sekolah. Semuanya juga digital semua sekarang. Jadi kalau fisik ketinggalan. Ketinggalan. Makanya sekolah kan sekarang udah guru TISA. Kalau dulu kan nggak ada. Sekarang ada, dan sekolah punya di SMA 4 punya guru khusus yang misalnya mau desain itu ada sendiri, duduknya sebelah sana, di sebelah itu ada ruangannya. Ruang waktu pas sekolah ada ruangan itu baru itu. Jadi beliau tugasnya misalnya pendataan ini bapak, ayo ini fotonya cepat pakai guru, walaupun daftar ya harus ayo, tapi memang guru-guru sekolah itu guyup. Jadi walaupun nggak bisa kayak dulu, nggak bisa teknologi yang luar biasa enggak, tapi karena ada bapak-bapak yang bantu, ada anak-anak yang masih muda, nah itu bisa dicoba. Kerjasamanya bagus banget ya. Nggak ada yang tertinggal. Walaupun terbata-bata. Betul-betul yang penting jalanin ya. Apa tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapi di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dan bagaimana cara mengatasinya? Setiap guru itu punya tanggungan, tapi buat ibu nggak berat karena buat ibu anak-anak, terus anak-anak itu bagaimanapun perilakunya walaupun nakal dia tetap anak-anak buat ibu. Jadi nggak pernah ada masalah sih. Masalahnya itu aja, misalnya nggak ngerjakan tugas, bagaimana dikeluarkan, itu aja. Tapi nggak sampai, kalau marah tuh nggak sampai dalam hati. Kendalanya ya itu saja, kalau banjir nggak bisa baca, libur. Jadi selama itu banyak dapat jatah libur itu karena banjir. Makanya kalau nggak banjir kita maksimalkan. Kata ibu guru masuk ke tempat aku ya. Jadi kalau banjir kan nggak bisa. Kalau banjir nggak bisa. Ya nanti kalau sempat banjirnya agak lama, kita dari penugasan dari rumah kan bisa sekarang. Jadi itu COVID itu memang musibah besar, tapi membawa dampak bahwa kita itu dari situ kita belajar itu tidak harus tetap muka, bisa juga dengan daring atau tatap muka. Harapan apa yang Ibu miliki terhadap pengembangan pendidikan di sekolah ini di masa mendatang? Harapannya SMA 4 lebih baik, mulai dari bangunannya, karena ini sudah tua dan sebelah sana kalian lihat juga dirombak ya, lebih baik kalau gedungnya baik, nggak kena banjir ya, kita nggak kebanjiran. Insya Allah semangat anak-anak lebih baik ya. Dan insya Allah juga kalau anak-anaknya lebih disiplin dan lebih baik, SMA 4 juga makin ke depan ya, makin maju, dikenal orang banyak, bukan hanya dari yang non akademis tadi, tapi juga akademisnya. Itu ada harapan ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.
maaf ya dari 3 dibanding dengan 5. Wawancara kali ini tuh betul-betul jadi pengalaman menarik banget dari kami, karena kami kan kedepannya juga jadi guru kan. Pokoknya kalau sudah masuk ke dunia pendidikan apa ya, nggak boleh melihat dibayar berapa ya, nggak boleh lihat itu. Kalau kita memberikan sesuatu, insya Allah kita dapat sesuatu itu dari mana-mana.